Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriani Putri. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai lingkup komunikasi lintas jejaring, yang mana materi ini termasuk dalam mata kuliah pengembangan jejaring. Jadi dalam hubungan internasional memang membutuhkan juga kita bagaimana sih cara untuk mengembangkan jejaring itu. Jadi kalau pengembangan jejaring dalam hubungan internasional, ya kita bagaimana sih cara untuk melakukan negosiasi yang baik, diplomasi yang baik untuk kedepannya, dan kita bisa membaca ya atau melihat situasi terkini dari negara-negara yang melakukan negosiasi maupun negosiasi yang baik, negosiasi tersebut. Yang mana ini dibutuhkan dengan adanya komunikasi yang baik juga lah antara kedua negara tersebut. Ya baik, selanjutnya sebenarnya kalau kita lihat sejarah ya, dulu kita kalau lihat dan mendengar dari orang-orang gitu ya, dari orang terdahulu, dari sejarah kita baca, ini ada gambar untuk alat komunikasi pada saat zaman dulu itu mungkin kita pernah memainkan seperti ini ya, menggunakan seperti ini. Nah, pada kemudian berkembang lagi menjadi adanya telepon, tapi telepon yang bisa diputar itu. Nah, mungkin kalian pernah mendengar dari nenek atau orang tua, teman lah yang bercerita ya dengan komunikasi itu. Terus berkembang lagi komunikasi dengan adanya mesin tik. Jadi sebelum ada laptop sekarang ini, yaitu kita menggunakan mesin tik ya, mesin tik itu untuk kita surat menyurat dan lain sebagainya. Kemudian pada zaman dulu juga kita itu dalam komunikasi kita melalui surat. Jadi kita berkirim surat lah, tapi walaupun berkirim surat nyampainya beberapa hari kemudian gitu kan. Nah, ini kan waktunya tidak efisien pada zaman dulu. Nah, kalau kita lihat pada era sekarang dengan arus globalisasi, perkembangan menjadi lebih pesat lagi. Nah, salah satunya dengan adanya alat komunikasi yang bernama handphone. Nah, ini contohnya handphone yang pada mode sekarang lah ya, ada yang lipat, terus ada yang banyak kamera dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk dari komunikasi itu. Nah, kemudian berkembang menjadi adanya laptop lagi seperti sekarang yang kita gunakan, laptop kita gunakan dalam beraktivitas perkuliahan ya. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan globalisasi, arus teknologi ini berkembang juga dengan adanya media sosial. Nah, kita nggak bisa pungkiri, kita mencari informasi itu kebanyakan sekarang dari media sosial ya, dari Instagram ataupun dari media elektronik lainnya. Bahkan mungkin hanya hampir 20% atau 40% ya masyarakat yang masih membaca koran. Banyak sekarang masyarakat sudah membaca dari artikel-artikel dari yang dikirim dari teman-temannya ataupun dari media yang menurut teman-teman itu ya sudah kredibel gitu, yang valid infonya. Jadi karena lebih mudah, jadi adanya globalisasi membuat masyarakat menjadi mudah ya untuk mendapatkan informasi terkini. Makanya fenomena dalam komunikasi itu sebagai fakta ya, dan fenomena sosial yang telah terjadi peningkatannya dalam interaksi sosial di dunia. Yang mana kita lihat adanya inovasi dari telekomunikasi, ada inovasi dari transportasi. Nah, yang mana perkembangan ini juga mempengaruhi dalam hubungan internasional. Nah, kenapa begitu? Nah, karena hubungan atau inovasi yang terjadi dalam hubungan internasional itu akan memperdekatkan negara-negara yang mungkin kita susah untuk jangkaunya gitu. Mungkin membutuhkan waktu ataupun bahkan kita ingin melakukan kerjasama dengan negara A, B, C dalam satu waktu yang kemudian. Tapi karena adanya komunikasi, dengan adanya inovasi dari transportasi, kita sudah ada pesawat, jadi nggak perlu kapal lagi pada zaman dulu seperti zaman dulu gitu kan. Nah, makanya inovasi-inovasi yang ada sekarang ini memudahkan juga dalam hal diplomasi dan negosiasi itu sendiri. Nah, ini contohnya salah satunya Bali dan Korea Selatan, yang mana
dari kedua negara, Indonesia dengan Korea Selatan, itu banyak masyarakat dunia itu sudah mengenal dari kedua negara ini dari budayanya atau dari makanannya, dan dikenalnya itu melalui media sosial kan ya. Nah, dengan arusnya globalisasi, jadi dengan mudah kita menggunakan HP, kita melihat misalnya nonton drama Korea, lihat rumah tradisionalnya mereka, terus ada bajunya mereka, terus ada makanan mereka. Nah, sehingga secara tidak sadar itu bentuk komunikasi dari negara Korea Selatan untuk mengkomunikasikan ke masyarakat secara umum, masyarakat secara global gitu, bahwa negara Korea seperti ini loh. Walaupun kita belum datang ke sana, tapi kita sudah merasakan ya bagaimana sih Korea Selatan itu. Nah, contohnya juga seperti Bali. Bahkan masyarakat dunia itu bahkan tidak mengenal Indonesia, tidak mengenal Jakarta, tapi mereka mengenal Bali gitu. Nah, padahal Bali ini merupakan salah satu daerah wilayah ya termasuk dalam Indonesia ini sendiri. Kenapa Bali? Karena istilahnya komunikasi secara global atau promosi secara luas itu memang menginformasikan bahwa Bali itu daerah yang humanis istilahnya, ataupun yang natur, yang alam begitu. Nah, makanya masyarakat dunia itu banyak datang ke Bali. Nah, secara tidak langsung memperkenalkan juga Indonesia ini seperti ini gitu. Indonesia orangnya ramah-tamah gitu. Nah, makanya itu mereka yang melakukan wisata antar negara ini juga tanpa disadari adanya terjadi kontak komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berlainan dalam tata bahasa dan adat istiadat. Misalnya kita ke Korea Selatan. Korea Selatan memiliki adat istiadat, memiliki bahasa yang berbeda dengan Indonesia. Karena secara tidak maklum kita harus menyesuaikan dengan keadaan di sana. Nah, itu jadi membuat sebuah komunikasi yang baik ya untuk ke depannya. Apalagi kalau didukung dengan teman-teman yang bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa Korea. Nah, korelasi komunikasi lintas sejarah dengan hubungan politik internasional, yaitu bersinggungan juga dengan cabang ilmu HI ya, karena melibatkan dalam ranah batas negara, tapi juga melibatkan kegiatan manusia. Contohnya atau terjadinya bom Bali tahun 2002. Peristiwa tersebut kalau kita kaji dalam komunikasi lintas itu karena melibatkan antar kelompok budaya dalam masyarakat global. Nah, seperti kita ketahui kalau kita membaca berita, permasalahan atau pengeboman yang ada di Bali itu banyak terjadi karena banyak korban jiwa itu dari luar negeri juga. Nah, itu kan sudah melewati lintas batas negara istilahnya dari beberapa negara, bukan hanya Indonesia saja atau bukan warga negara Indonesia saja yang menjadi korban tapi ada negara WNA yang lain yang menjadi korban itu. Nah, sehingga bentuk komunikasi globalnya mereka itu ingin melakukan datang ke Bali itu untuk merasakan ataupun melihat bagaimana sih kejadian pengeboman Bali ini, sehingga ada interaksi nih antar kelompok budaya tersebut. Nah, korelasi dengan politik internasional ini sendiri, yaitu komunikasi lintas jejaring juga bersinggungan dengan polin ya, karena dalam hubungan politik, diplomasi, negosiasi, lobby ataupun mediasi ini akan mengandalkan peran komunikasi yang intensif. Nah, yang mana kita contohin aja lah, teman-teman pasti melakukan komunikasi dengan teman A, pasti menggunakan komunikasi yang baik dan benar. Kalau ngomong tentang permasalahan menegatifkan orang atau menjajahkan orang, pasti teman-teman yang lain juga nggak senang gitu berteman sama kalian misalnya gitu. Nah, sama dengan hubungan internasional. Jadi dalam hal ini komunikasi itu emang harus benar-benar dibutuhkan atau benar-benar yang baik dan benar. Makanya komunikator itu yang bisa menjalin hubungan baik lagi dengan negara-negara tersebut. Perbedaannya kalau kita lihat dalam aspek komunikasi itu bukan menjadi dasar dalam politik internasional, karena lebih memfokuskan pada perjuangan meraih kepentingan dan kekuasaan itu sendiri. Nah,
Akan tetapi kalau kasus-kasus dalam hubungan internasional, strategi komunikasi internasional itu dibutuhkan. Contohnya permasalahan konflik, permasalahan terorisme. Karena permasalahan konflik gitu kan, misalnya antara negara A dengan negara B, itu mau terjadi konflik, pasti membutuhkan seorang komunikator yang baik lah. Bagaimana seorang komunikator itu atau mediator itu tidak bersebelah, bagaimana memenangkan atau menyelesaikan masalah di antara kedua negara tersebut. Jadi sehingga menimbulkan namanya win-win solution. Selanjutnya ada beberapa faktor ya pemicu komunikasi lintas jejaring. Yang pertama yaitu aspek kepentingan domestik. Jadi suatu negara yang memiliki keunikan geografis seperti Indonesia pasti akan membawa dampak dari berbagai hal seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Yang mana hal ini juga akan memperkuat ya integrasi nasional kita untuk menciptakan suatu kelarasan sehingga kita bisa kuat di dalam agar tidak pecah karena orang luar masuk ke dalam negara kita sebenarnya itu. Nah, keberagaman ini juga akan bisa menciptakan ya asal buah strategi akan terciptanya stabilitas dan harmonisasi dari hubungan antar bangsa itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu aspek kepentingan internasional. Di era globalisasi ini, transportasi itu akan menyatukan berbagai negara. Gitu. Kita contohnya aja lah, kita mau ke Korea Selatan. Sekarang sudah mudah adanya adanya pesawat gitu. Dulu mungkin menggunakan kapal gitu kan, itu sangat sulit. Nah, jadi memang dari permasalahan yang ada di hubungan internasional memang tidak dipungkiri ya memerlukan komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. Karena antara komunikasi itu sebagai jembatan ya, untuk menghubungkan ide-ide ataupun gagasan dari pemikiran antar negara tersebut. Sehingga kita ingin melakukan kerjasama dengan Korea Selatan itu misalnya dalam hal segi apapun ya, dalam bidang apapun, itu bisa menghasilkan sebuah gagasan yang baik gitu untuk kedua negara. Yang ketiga, adanya aspek kebergantungan ekonomi. Jadi yang mana ini biasanya sih terjadi pada negara-negara yang berkembang gitu. Karena negara berkembang itu kan membutuhkan pembangunan infrastruktur, pembangunan yang baru lah untuk negaranya tersebut, sehingga pasti membutuhkan namanya investasi dan modal, sehingga negara-negara maju akan memberikan modalnya atau memberikan bantuan modal untuk negara tersebut, negara berkembang. Nah, sehingga dari hal ini dapat dilihat adanya kebergantungan ekonomi antara negara berkembang yang dengan negara-negara pemodal tersebut. Nah, peran komunikasi ini sebagai sarana untuk membangun perekonomian yang lebih adil dan menjamin lingkungan yang harmonis. Yang keempat yaitu aspek politik internasional, yang mana keadaan suatu kawasan ini tidak selamanya terkendali secara politik. Faktanya banyak negara bergejolak karena adanya gejolak politik yang penuh ketidakpastian. Contohnya konflik di Palestina sama Israel. Di konflik antara Palestina sama Israel sampai sekarang pun masih terjadi mereka konfliknya ya. Itu kan sudah lama gitu konfliknya, tidak selesai. Nah, atau biasanya sih ini terjadi pada negara-negara yang rukun, atau korut korsel itu kan sehat. Padahal istilahnya korut dan korsel itu kan satu wilayah ya, satu daerah gitu istilahnya, tapi mereka memiliki dua kepribadian yang berbeda. Korsel yang orangnya open minded istilahnya, yang korut dengan orang masyarakatnya yang lebih tertutup, pemerintah yang lebih tertutup. Nah, itu yang bisa menyebabkan akan mengalami ancaman dari perang saudara yang bisa ditimbulkan. Nah, itu yang dikhawatirkan dari permasalahan ini. Karena kalau kita lihat visi misi dari hubungan internasional atau visi misi dari politik sendiri itu menciptakan perdamaian dunia, sehingga stabilitas politik internasional itu harus dijaga oleh semua oknum negara ataupun
non-negara itu sendiri. Diplomasi sebagai budaya internasional, diplomasi lintas budaya ini sebagai salah satunya sebagai bentuk damai atau diplomasi, karena pada zaman dulu kan terkenal hanya diplomasi hard diplomasi atau dalam kekerasan seperti perang, keamanan, militer dan lain sebagainya. Nah, di era kontemporer sekarang itu banyak diplomasi yang damai ya, diplomasi itu untuk melakukan kerjasama. Nah, contohnya ini mungkin teman-teman yang nonton Korea familiar ya. Nah, ini salah satu drama Korea yang terkenal kan. Nah, ini salah satu bentuk dari soft diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bagaimana mengenalkan Korea Selatan kepada dunia sehingga orang-orang masyarakat yang menonton drama Korea pasti ingin datang ke Singapura gitu untuk mendapatkan untuk meningkatkan pariwisatanya mereka. Bahkan di Korea Selatan juga sudah membuat sebuah kebijakan ya, atau sebuah kebijakan itu namanya halal tourism. Dimana kalau kita lihat memang mayoritas orang Korea Selatan itu non Muslim, tapi yang datang ke Korea Selatan sekarang sudah banyak yang Muslim gitu, karena banyak warga negara Indonesia itu wisatanya ke sana, sehingga itu sebagai salah satu bentuk ya soft diplomasi yang mereka sebagai dalam hal tourism itu untuk menarik para wisatawan Muslim. Nah, yang kedua ini Jepang ya. Jepang itu memang terkenal dengan anime ya, anime ya bacanya gitu ya. Nah, ini kartun Jepang, anime ini seperti One Piece, Naruto dan sebagainya itu sebagai bentuk dari mereka mengenalkan budaya Jepang gitu kan. Berbeda dengan Korea Selatan. Kalau Korea Selatan itu dikenal sama drama Korea yang genrenya seperti itulah. Kalau Jepang itu lebih dikenal dengan anime-nya. Nah, kalau dulu memang dicontohkan dalam diplomasi seperti yang di bawah gambar di bawah ini. Nah, ini contoh dari hal diplomasi seperti militer, kekerasan, keamanan pada zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah era kontemporer lah, diplomasi yang lebih dijalankan. Nah, sekian dari materi saya hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya ataupun bertanya di grup ataupun di pertemuan ke depan. Semoga materi saya bisa dibaca dengan baik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.